Halo guys, selamat datang lagi di channel gua, Blog Crypto, yang dimana setiap hari gua akan melakukan update terbaru tentang cryptocurrency, mulai dari newsnya, koinnya, dan juga diharapkan membantu kalian yang melakukan trading spot dan future di Binance. Tetapi sekali lagi ini hanya berupa updatean untuk newsnya, bukan sebagai ajakan untuk kalian membeli koin tertentu. Dan bila kalian ingin melakukan investasi pada koin yang sudah gua bahas, kalian bisa mencari lebih dalam tentang koin itu di sumber lainnya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu sumber juga. Lanjut ke pembahasan utama, kali ini gua akan membahas meme coin, yaitu Dogecoin. Kenapa gua membahas Dogecoin? Karena ada beberapa good news untuk Dogecoin ini. Salah satunya, Dogecoin sudah listing di Coinbase. Bagi yang belum tahu, Coinbase ini adalah salah satu exchange terbesar selain Binance, di mana Coinbase ini memiliki 56 juta user. Tentu user yang sebanyak ini diharapkan memberikan kenaikan volume yang signifikan untuk Dogecoin ini. Lalu, berita kedua datang dari Google, yang dimana Google saat ini sudah mencabut larangan periklanan untuk cryptocurrency, yang dimana saat 2018, cryptocurrency ini dilarang untuk diiklanin di Google. Tentu ini bukan hanya bagus untuk Dogecoin, tetapi untuk semua cryptocurrency yang ada. Tentu ini secerca harapan untuk kita agar market crypto lebih cepat recovery-nya. Lalu berita ketiga datang dari Papa Doge, yaitu Elon Musk, di mana dia melakukan tweet tentang Dogecoin ini. Bukan rahasia umum lagi ketika si Elon Musk ini melakukan tweetnya untuk Doge, maka saat itu juga terjadi momentum orang-orang pada nge-buy, atau istilahnya ngepom-pom. Tapi di sisi lain, si Elon Musk ini juga yang menebarkan kepanikan, yang dimana saat itu dia mengatakan kalau Bitcoin tidak ramah lingkungan, lalu tiba-tiba muncul Bitcoin ramah lingkungan. Dan di antara ketiga good news ini, mari kita melihat teknikalnya untuk meyakinkan kita apakah Dogecoin ini mampu mencapai $1. Di TF1 day-nya sendiri, Dogecoin sudah menyentuh zona demand-nya. Kita bisa melihat dari tanggal sekitaran 19 Mei, harga sudah menyentuh zona demand-nya, lalu melakukan sideway, dan akhirnya saat si Dogecoin ini listing di Coinbase, dia terjadi up yang sangat signifikan. Dari sini berarti dari tanggal 31 Mei ini listing di Coinbase, dia langsung up signifikan. Ini mungkin upnya sekitaran 0,2 sampai 0,44, ini sekitaran 40-an%. Nah, diharapkan Dogecoin bisa langsung up secepatnya, tetapi jika kita melihat secara realistis, ada beberapa zona yang harus diperhatikan, seperti di angka 0,05, lalu di angka 0,7. Mungkin banyak di antara kita yang nyangkut di angka 0,5 ini dan 0,7. Ini hanya pendapat gua. Kalau gua sendiri ada nyangkut di Dogecoin. Oh ya, by the way, gua nggak beli Dogecoin ya, hanya membahas doang. Kalau gua nyangkut di Dogecoin ini di angka 0,5, gua akan tutup posisi setengah, dimana kalau gua punya 100% Dogecoin gua akan menjual 50% di harga gua nyangkut, lalu membiarkan dia apakah dia akan up ke $1 atau malah menjadi buntung. Mungkin itu lebih baik untuk mengamankan portofolio kita, karena Dogecoin ini tidak memiliki proyek yang jelas dan tidak bisa dikatakan tidak berguna, hanya sebagai meme coin dan lebih cocok untuk ditradingkan. Lalu untuk skenario-nya diharapkan dia mampu nge-break 0,5 ini, zona 0,5 ini, zona supply-nya, lalu koreksi dan up ke 0,7. Kalau dia nembus 0,7, kemungkinan $1 itu mampu. Tetapi kalau dia belum mampu menembusnya, kemungkinan dia akan menjadi double bottom. Jadi skenario-nya seperti ini, ketika dia sampai di zona supply-nya 0,07, takutnya dia menjadi double bottom seperti ini. Ini skenario yang menurut gua. Untuk kalian sendiri bisa menganalisisnya lebih dalam dan mencari dari beberapa sumber info. Terima kasih dan sekian. Sekali lagi ya, ini bukan ajakan untuk membeli, hanya sebagai analisis dari gua sendiri. Semoga ini membantu kalian untuk menambah keyakinan.
Dan bila menurut kalian Dogecoin ini mampu mencapai $1, lebih baik gunakan uang dingin untuk berinvestasi di Doge ini. Sekian dan terima kasih. Bila kurang jelas, mohon maaf karena ini baru konten pertama.